pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh senang dan bersyukur kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh beribadah. Sungguh besar kasih Tuhan kepada kita anak-anaknya. Dia mengajak kita untuk maju dan bertumbuh bersama Dia. Kita akan memulai ibadah kita dengan pujian nomor 34. Xian Qian Cao Ya, Hai Majulah. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, yang bertatah dalam kerajaan surga. Kami sungguh bersyukur di pagi hari yang cerah ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk boleh bersama-sama beribadah, walaupun masih secara online. Saat ini situasi masih tidak memungkinkan kami untuk beribadah secara bertatap muka. Kami tetap bersyukur Tuhan atas semua pimpinan-Mu. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini. Siapkan hati kami sehingga kami boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, dan merenungkan akan firman. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Andi dapat menjadi berkat bagi kami semua. Sehingga kami, walaupun masih dalam kondisi sulit, kami boleh terus bertumbuh dalam iman kami. Dan kami boleh semakin dekat dengan kami menyerahkan kehidupan kami bersama keluarga ke dalam tangan-Mu. Berkatilah dan pimpin kami semua. Biarlah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya berkenan dan memuliakan nama-Mu. Dan hidup kami boleh semakin menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami dan ibadah kami ini layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Matius pasal 4 ayat 18 sampai
22. Demikianlah firman Tuhan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sungguh besar anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Karena itu, kita mau memuji, menyembah, dan bersandar kepadanya. Bapak Ibu, kita akan menaikkan pujian nomor 21. Cu Nin Cien Sien Wo. Tuhan, Kau pilihku.
disampaikan oleh Pendeta Andi dengan tema Mari Ikutlah Aku. Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian nomor 32, Rulu Siemu Si Sue, seperti rusa rindu sungaimu. Selamat pagi Jemaat Komisi Usia Indah yang dikasihi Tuhan. Ai, Aceh, bagaimana kabarnya? Saya berharap Aceh semua tetap semangat, tetap bersyukur, tetap bersukacita. Meskipun kita belum boleh pergi ke gereja, meskipun kita belum boleh pergi kemana-mana di masa COVID-19 ini. Sabar ya, Ai Aceh. Kita tunggu vaksin dan obatnya ditemukan terlebih dahulu. Baru kita boleh pergi kemana-mana. Kita telah membaca firman Tuhan tadi dari Matius 4 ayat 18 sampai 22. Ini adalah cerita ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama kali. Dalam bacaan ini yang saya mau soroti adalah undangan Tuhan Yesus yang berkata,
mari ikutlah aku. Ketika Yesus berkata, mari ikutlah aku, maka ajakan Yesus ini diberikan kepada orang-orang yang dijumpai oleh Yesus. Ajakan Yesus ini diberikan kepada Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes dalam bacaan ini. Kalau kita lihat lagi lebih lanjut dalam Injil Matius ini, maka ajakan ini juga diberikan kepada Matius pemungut cukai, orang muda yang kaya, dan juga diberikan kepada saudara dan saya. Mari ikutlah aku. Ayah Acek yang dikasih oleh Tuhan, sadar tidak? Ketika kita menerima ajakan Yesus ini dan mengikuti Yesus, hidup kita menjadi berubah. Betul tidak? Mari kita lihat lebih jauh ayat ke-19 dan ke-20 ini. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ketika Yesus berkata, mari ikutlah aku, kata ikutlah kalau dilihat dari kata bahasa aslinya, itu mempunyai arti marilah di belakangku, atau berjalanlah di belakangku. Jadi Tuhan Yesus memanggil para muridnya untuk berjalan di belakang dirinya. Apakah artinya berjalan di belakang seseorang pada waktu itu? Ayah Acek yang dikasih oleh Tuhan, bahwa dalam budaya Timur Tengah di zaman itu, seorang murid memang secara hurufiah dia harus berada di belakang gurunya. Baik pada waktu berjalan maupun pada waktu menunggang kuda atau keledai atau apapun juga. Seorang murid tidak boleh berjalan di samping, apalagi di depan gurunya. Hal itu dianggap tidak sopan. Tentu ketika Yesus berkata, mari ikutlah aku, bukan semata-mata secara fisik dan punya hati sempit, Yesus mengajak para muridnya berjalan di belakangnya dan Yesus di depan. Dalam Perjanjian Lama, kalau seseorang berjalan di belakang seseorang, itu mengandung arti bahwa dia mengiringi, dia mentaati, dia mencintai, dia menyerahkan dirinya dan mengabdikan dirinya kepada orang yang diikutinya. Saudara ingat cerita tentang Elisa. Siapakah yang diikuti oleh Elisa? Betul sekali, Nabi Elia. Elisa terus mengikuti Elia. Elisa terus berjalan di belakang Elia. Dia belajar banyak dari Elia. Dan akhirnya sebelum Elia diangkat Tuhan ke surga, Elisa meminta 2 bagian daripada rohnya Elia. Dan Elisa mendapatkan rohnya Elia. Yang kedua, ingat gak cerita tentang Ruth yang mengikuti mertuanya Naomi? Ruth katakan apapun yang terjadi pada Naomi, ia akan tetap setia. Dia akan tetap mengikuti Naomi. Walaupun Naomi berkata kepada Ruth, sudah kamu tidak usah ikut aku. Kamu kembali ke bangsa kamu. Oleh karena suamimu yang adalah anakku sudah meninggal dunia. Tetapi Ruth tetap mau mengikut Naomi. Apa yang terjadi pada Ruth menggambarkan penyerahan diri dan pengabdian Ruth terhadap Naomi. Mengikuti seseorang itu artinya juga menyerahkan hidup kita kepada orang itu dengan segala akibatnya. Ketika seseorang itu mengikuti seseorang atau berjalan di belakang seseorang, maka orang yang mengikuti itu akan terpengaruh oleh orang yang diikutinya. Akan mempengaruhi dirinya dan hidupnya. Akan terjadi perubahan di dalam hidupnya. Karena orang yang diikutinya itu akan berdampak, mempengaruhi dirinya.
Perubahan ini juga bergantung pada siapakah yang diikutinya. Betul tidak? Kalau yang diikutinya itu seorang seniman, maka gaya dan cara hidup seorang senimanlah yang mempengaruhi orang yang mengikuti seniman itu. Kalau yang diikutinya adalah seorang olahragawan, maka gaya dan cara hidup seorang olahragawan itulah yang mempengaruhi dirinya. Ia akan mirip seorang olahragawan. Bagaimana kalau yang diikutinya Pak Jokowi atau Pak Ahok? Mungkin akan jadi kayak Pak Ahok, suka marah-marah, saudara ya. Jemaat GKI Kanan yang dikasih oleh Tuhan, seseorang yang akan diikutinya itu akan menentukan perubahan apa yang akan terjadi di dalam hidup orang yang mengikutinya. Demikian juga kalau kita mengikuti Yesus, berjalan di belakang Yesus, hidup kita mau tidak mau juga akan berubah. Yesus yang memiliki gaya hidup yang berbeda dan unik akan mempengaruhi kita. Cobalah kita lihat dan amati cara hidup Yesus mulai dari pertama kali Yesus memulai pelayanannya. Yakni Yesus dicobai di padang gurun Yehuda. Dari sana Yesus berjalan ke Galilea dan melayani di wilayah Galilea. Kemudian berpindah lagi ke daerah Kapernaum, Yerusalem, melintasi daerah Samaria, naik perahu menyeberangi danau Genesaret. Kemudian kembali lagi ke Galilea. Lalu dari sana menuju Kaisaria Filipi. Kemudian naik ke atas gunung Hermon. Lalu mulai mendekati masa-masa penyalipan. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Disalibkan di Golgota. Kemudian berjalan ke Emmaus. Dan akhirnya Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, berjalan di belakang Tuhan Yesus dan mengikuti Yesus keluar masuk desa dan kota. Turun naik lembah dan bukit, melintasi gurun dan kebun anggur. Mengamati segala sesuatu yang diperbuatnya terhadap orang-orang yang dijumpainya. Merenungkan segala sesuatu yang diucapkan dan diajarkan oleh Yesus. Pasti akan membuat orang yang mengikutinya terkesima dan takjub. Sungguh siapakah orang ini? Karena kata-katanya penuh kuasa. Karena perbuatannya punya kuasa. Segala hal betul-betul menakjubkan. Orang yang mengikuti Yesus, berjalan di belakang Yesus, akan takjub dengan nilai-nilai kebenaran yang diajarkannya. Takjub dengan karakter dan sifatnya. Takjub dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Maka tanpa sadar, orang yang berjalan dan mengikuti Yesus, dia akan berubah sedikit demi sedikit akan hidupnya. Karena itu, dengan berjalan di belakang Yesus, kita akan belajar mengubah diri kita dan hidup kita. Selama ini, apakah yang kita utamakan dalam hidup kita? Ketika kita berjalan di belakang Yesus, maka kita belajar memahami apakah yang diutamakan Yesus. Dan ini akan mengubah apa yang selama ini menjadi utama dalam hidup kita. Selama ini, apakah yang menjadi keprihatinan kita dalam hidup ini? Dengan berjalan di belakang Yesus, kita belajar merasakan apa sih yang diprihatinkan Tuhan Yesus. Dan ini mengubah apa yang menjadi keprihatinan kita. Selama ini, kemanakah arah hidup kita? Dengan berjalan di belakang Yesus, kita belajar memegang arah hidup Yesus. Dan ini mengubah arah hidup kita. Ayo cek jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita mengikuti Yesus dan berjalan di belakang Yesus? Saya mau mengatakan sungguh janggal, aneh jika kita berjalan di belakang Tuhan Yesus, namun cara, gaya, dan isi hidup kita masih sama saja seperti semula. Tidak ada perubahan. Ketika
Yesus berkata, mari ikutlah aku. Yesus tidak memaksa kita untuk berubah seperti dirinya. Tetapi yang Yesus lakukan adalah mengundang kita untuk mengikuti dia. Mengundang untuk berjalan di belakang dia. Ketika kita sendiri berjalan di belakangnya, kita akan takjub, kita akan terpesona, kita akan terpengaruh. Dan dengan sendirinya kita akan berubah. Kita ingin seperti Yesus. Sambil berjalan itulah nanti kita akan terus mendengar dan melihat kepada Yesus. Mendengar dan melihat apa yang menjadi prioritas Yesus. Apa yang menjadi keprihatinan Yesus. Apa yang menjadi orientasi hidupnya Yesus. Mungkin perjalanan kita akan susah dan berat. Banyak rintangan dan penderitaan. Tetapi ingat, kita tidak akan ditinggalkannya sendirian. Kita tidak berjalan seorang diri. Marilah kita terus berjalan di belakang Yesus. Terus mengikuti dia. Ayah Aceh yang dikasih Tuhan, ketika menyiapkan khotbah ini, saya teringat akan puisi jejak-jejak kaki. Mungkin Ayah Aceh pernah mendengar ataupun membaca puisi ini. Saya akan bacakan sekali lagi ya, buat kita semua. Ini mengingatkan kita kalau kita berjalan mengikuti Yesus. Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Suatu malam aku bermimpi. Aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan di bentangan langit gelap. Tampak kilasan-kilasan adegan itu. Di tiap adegan aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Satu pasang jejak kakiku, satu pasang jejak kaki Tuhan. Ketika adegan terakhir terlintas di depanku, aku menengok kembali pada jejak-jejak kaki di pasir itu. Aku kaget. Ternyata ada di lintasan-lintasan hanya ada satu pasang jejak kaki. Lalu aku mulai mengingat kembali. Peristiwa apakah itu? Aku lebih kaget lagi. Ternyata itu adalah bagian yang tersulit dan paling menyedihkan dalam hidupku. Dan saat itu hanya ada satu jejak kaki. Di mana Tuhan? Di mana jejak kaki Tuhan? Hal ini mengganggu perasaanku sampai aku bertanya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau berkata ketika aku berketetapan mengikuti Engkau, Engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku sepanjang jalan. Namun ternyata pada masa yang paling sulit dalam hidupku hanya ada satu pasang jejak kaki. Aku tidak mengerti mengapa justru pada saat aku sangat membutuhkan Engkau, Engkau meninggalkan aku. Lalu Tuhan menjawab sambil berbisik. Dengan lembut Tuhan berkata, anakku yang kukasihi, aku mencintai engkau. Tak mungkin aku meninggalkan engkau, apalagi pada saat sulit dan penuh bahaya. Ketika kamu melihatannya ada satu pasang jejak kaki, ketahuilah, itu bukan jejak kakimu, itu jejak kaki. Aku kaget, lalu aku bertanya lagi kepada Tuhan. Tuhan, lalu di manakah jejak kakiku? Di manakah aku pada saat itu? Lalu Tuhan menjawabku dengan lemah lembut sambil tersenyum. Tuhan berkata, aku menggendong kamu pada saat-saat yang sulit. Maka kamu tidak menjumpai jejak kaki. Ayat yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah ketika kita berjalan mengikuti Yesus, ketika kita berjalan di belakang Yesus, kita belajar dari Yesus. Ingatlah, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus terus menyertai kita, bahkan Dia menggendong kita kalau kita berhadapan dengan kondisi-kondisi yang sulit. Teruslah mengikuti Yesus. Teruslah berjalan di belakang Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur untuk firman yang kami baca, yang mengingatkan kami untuk terus berjalan di belakang Engkau, belajar dari Engkau. Dan sepanjang kami mengikuti Engkau, Engkau berkata, aku akan terus menyertai Engkau. Biarlah ya Tuhan, kami dengan setia terus berjalan mengikuti Engkau. Meskipun di masa-masa yang sulit pada masa COVID ini. Teguhkan terus iman kami. Berikan rasa syukur, sukacita dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari jemaat GKI Kanaan yang dikasih Tuhan, kita berdoa beberapa pokok doa syafaat kita. Mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami berdoa memohon kepadamu. Kasihanilah bangsa dan negara kami. Terutama kala kami berhadapan dengan pandemi virus corona ini. Beri hikmat bijaksana kepada Bapak Presiden kami sebagai Panglima tertinggi gugus tugas COVID-19. Biarlah pemerintah boleh mengatasi segala dampak krisis oleh karena COVID ini. Dan kami terus berdoa supaya vaksin dan obat yang dibutuhkan untuk menyembuhkan
dari sakit COVID-19 ini dapat segera ditemukan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati segala daya upaya pemerintah kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Komisi Usia Indah kami. Kami bersyukur Komisi Usia Indah kami ada sehingga boleh Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan yang telah usianya indah. Kami terus berdoa berikan hikmat bijaksana kepada majelis pendamping, kepada para pengurus, supaya kami semua bisa melayani dengan baik dan jemaat-jemaat di KUI ini boleh mendapatkan berkat Tuhan. Beri hikmat bijaksana kepada para pengurus dan hamba Tuhan yang ada. Kami juga terus berdoa untuk jemaat Komisi Usia Indah. Oleh karena usia tubuh kami lemah, banyak di antara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami tidak bisa melihat lagi dengan jelas. Kami tidak bisa mendengar lagi dengan jelas. Kami tidak bisa berjalan ke sana kemari dengan kuat. Dan tubuh kami juga terkadang sering kali terasa sakit. Khususnya kami juga berdoa untuk AP Abun yang sudah keluar masuk rumah sakit oleh karena HB-nya turun dan harus diinfus darah. Biarlah Tuhan juga terus menjaga dan menguatkan. Kami berdoa untuk Bapak Paulus Makali yang seminggu 2 kali harus cuci darah di tengah-tengah COVID-19 ini. Beliau harus keluar masuk rumah sakit. Biarlah Tuhan juga yang menjaga dan menyertainya. Kami juga ingat akan Ai Cingo yang kemarin sudah keluar rumah sakit, tetapi jantungnya juga masih lemah. Tuhan juga yang menguatkan dan menyembuhkan. Kami juga ingat akan Bapak Ong Kim Kuan, papanya Ibu Iling, yang kemarin-kemarin juga lemah tubuh, sakit, bahkan sempat harus diberikan oksigen tambahan. Tapi Tuhan boleh memulihkan dan menguatkan kembali. Tuhan juga yang boleh terus menyembuhkan. Tuhan masih banyak juga jemaat-jemaat Komisi Usia Indah yang lemah tubuhnya. Biarlah Tuhan juga menyertai dan memberi kekuatan, memberi penghiburan kepada mereka-mereka. Walaupun tubuhnya lemah, tetapi imannya tetap kuat. Biarlah Tuhan yang memberkati. Tuhan, inilah pokok-pokok doa syafaat kami yang kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah memilih kita menjadi anak-anaknya. Karena itu, mari kita mengambil tekad untuk mengikut Yesus, menyangkal diri dan memikul salibnya. Kita akan menaikkan pujian penutup yang merupakan tekad kita kepada Tuhan. Kita naikkan lagu pujian nomor 23. Wo I Ching Che Ting Yo Ken Sui Yesus. Mengikut Yesus keputusanku.
Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Mari kita setia mengikut Tuhan dan berjalan bersamanya. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, ingatlah, Tuhan akan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Tetap menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita, dan kiranya Tuhan Yesus yang menyertai, memimpin, dan memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa Jumat depan. Cai Cien.